Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syahrul Gufron Alhamdan dengan NPM 231506163. Jadi di sini saya ingin menjelaskan atau melakukan percobaan dari tugas akhir yang dimana di sini tugas akhirnya itu membuat sebuah rangkaian yaitu serial komunikasi dari SPI atau Serial Peripheral Interface. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya saya sudah ikuti di sini, saya sudah membuat rangkaiannya sesuai dengan yang di modul. Yang pertama itu kita menggunakan dua Arduino, yang satu sebagai pengirim atau sebagai master, yang kedua itu sebagai slave atau penerima. Nah, di sini kita menggunakan 5 pin yang sudah saling terhubung. Nantinya pin ini akan didefinisikan atau digunakan sebagai eh, fungsi-fungsi yang nantinya kita gunakan yang ada di dalam SPI. Lanjut, di sini ada juga ground yang sudah kita hubungkan. Jadi ground ini dihubungkan agar kita memiliki referensi tegangan yang sama. Nah, langsung saja untuk masalah yang sudah saya temukan tadi mengenai codingan dari modul, yang mana codingan dari modul itu tidak bisa kita gunakan di Tinkercad karena keterbatasannya dari Tinkercad ini, dia tidak bisa menjalankan codingan seperti yang di modul, yang dimana dia itu memiliki modul-modul tertentu yang tidak bisa dijalankan di Tinkercad. Berbeda dengan kita menggunakan Arduino IDE dengan langsung menggunakan perangkat kerasnya secara langsung gitu. Nah, jadi untuk mengatasi masalah tersebut, jadi di sini saya menggunakan yang namanya bitbagging. Bitbagging ini adalah metode komunikasi digital yang dilakukan secara manual melalui software. Nah, yang dimana microcontroller ini nanti akan mengirim atau menerima data satu persatu dalam bentuk bit dengan langsung mengatur status pin input outputnya itu tanpa menggunakan modul komunikasi hardware seperti UART, SPI, atau I2C. Nah, jadi teknik ini memungkinkan kita antar perangkat itu meskipun tidak tersedia modul khusus, namun memerlukan kontrol dan timing yang presisi dan membebani prosesor karena semua proses dikendalikan sepenuhnya oleh program. Nah, lanjut saja kita langsung masuk ke codingannya. Nah, untuk codingannya di sini ada yang pertama itu kita masuk dulu ke codingan yang eh, Arduino Master atau sebagai yang pengirim. Nah, di Arduino Master ini kita definisikan terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada SS pin atau serial eh ada select slab, yang dimana pin select slab di sini akan memilih slab yang aktif. Nah, digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan slab. Lalu ada MOSI, yang mana MOSI ini merupakan master out serial in. Nah, pin ini untuk mengirim data dari master ke slab. Lalu ada juga MOSI SCK pin atau serial clock. Ini mas serial clock ini yang mengatur sinkronasi pengiriman data antara master dan slab. Lalu di sini juga ada kecepatan clock SPI atau delay per bit, yang mana di sini ada SPI clock delay yang mana itu didefinisikan sebagai 10. Jadi SPI ini mengontrol kecepatan pengiriman data dengan menentukan delay antar transisi clock. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja masuk ke fungsi atau void setupnya, yang dimana di sini terdapat pin mode, yang mana pin mode ini mengatur mulai dari SS pin, MOSI pin, SCK pinnya itu di sini kita atur mulai dari select select slave, MOSI dan SCK itu sebagai output. Lalu di sini pin SS, MOSI dan SCK itu setelah kita set sebagai output, di sini kita yang pertama itu ada pin select slave, itu kita eh, definisikan ke high agar memastikan SS tidak aktif di awal. Lalu di sini kita untuk SCK pin-nya itu kita set ke low untuk memulai komunikasi dengan keadaan clock yang rendah. Lanjut di sini ada void SPI send. Di sini void ini eh, berfungsi untuk mengirimkan data dalam bentuk byte melalui SPI. Nah, lalu
Setiap bitnya nanti akan dikirim melalui pin MOSI dan clock akan dikendalikan dengan pin SCK. Nah, ketika clocknya naik itu mengindikasikan bahwa waktu pengiriman byte dan clock turun itu akan memberikan sinyal bahwa data telah diterima oleh Slack. Jadi setiap transisi clock itu diikuti dengan delay untuk memastikan stabilitas komunikasi. Selanjutnya di sini kita masuk ke fungsi loopnya yang mana di sini ada yang berfungsi untuk nanti bakal mengirimkan datanya berulang kali. Nah, jadi dalam kode ini kita udah mengatur data apa saja yang dikirim, lalu nanti ketika pin SS-nya low, nanti dia akan mengaktifkan Slack. Kemudian data dikirim menggunakan fungsi SPI send atau nanti akan dikirimkan datanya. Lalu ketika pengiriman selesai, SSI dikembalikan ke kondisi high untuk menonaktifkan Slack. Nah, nanti outputnya nanti akan menghasilkan master mengirim eh, bla 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 gitu, lalu nanti outputnya akan dikirim sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke implementasi dari codingan yang kedua, yang dimana di sini kita masuk ke Arduino yang berperan sebagai slave atau Arduino yang nanti akan menerima. Nah, jadi di sini sama seperti sebelumnya, di sini kita definisikan terlebih dahulu, mulai dari SS pin-nya, MOSI pin, terus MISO, ada juga serial clock-nya. Nah, di sini juga ada eh, setelah kita definisikan, eh, jadi di sini kita MOSI itu sebagai pin yang digunakan untuk menerima data dari master, di mana yang MOSI itu yang bagian master out serial in. Nah, di sini ada variabel receive data, yang dimana variabel receive data ini nanti akan bertugas untuk menyimpan data yang diterima dari master tadi. Lalu data ini kemudian akan dicetak di serial monitor. Selanjutnya di sini ada fungsi setup mirip seperti tadi, yang mana di sini pin mode itu untuk mengatur yang pertama itu ada SS pin, MOSI pin, dan SCK pin ini di set sebagai input, sedangkan MISO itu sebagai output. Eh, MISO ini kita atur sebagai output, yang dimana nanti pin SS, MOSI sama SCK ini diatur sebagai input karena slab itu hanya menerima data atau mendengarkan clock. Nah, sedangkan pin MISO ini diaturkan sebagai output untuk mengirimkan data kembali ke master. Lalu di sini kita terdapat perulangan loop, yang dimana perulangan loop ini digunakan untuk memeriksa apakah pin SS dalam keadaan low, yang dimana ketika pin SS itu dalam keadaan low, maka slab itu akan aktif dan siap untuk berkomunikasi. Dan di sini juga terdapat incoming data, di mana incoming data ini adalah variabel yang nanti kita gunakan untuk menyimpan data yang diterima oleh master. Terus ada outgoing data, yang mana di sini data ini akan dikirim melalui itu kembali ke master dalam kode data yang dikirim balik. Nah, jadi kode ini hasilnya nanti akan ditampilkan, di mana di sini akan dicetak saya menerima pesan dari Arduino Master tadi. Nah, di sini kita langsung saja untuk simulasikan. Nah, di sini dia akan mencetak sebuah output di serial monitor ini. Nanti dia akan menghasilkan output seperti ini. Nah, ini untuk bagian yang di outputnya. Untuk di pengirimnya atau di Arduino Masternya, dia nanti akan seperti ini, master mengirim. Nah, nanti dia akan melakukan pengirim data ini secara berulang-ulang terus-menerus. Nah,
Mungkin itu saja dari saya mengenai tugas akhir dari judul 3 ini. Mohon maaf bila ada salah. Saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.